Perkenalkan, nama saya Adrianto Syoloho dari kelas 3 TIA. Di video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah sistem operasi dengan tugas membuat perintah gzip dan tar. Masing-masing perintah dibuat sebanyak 5. Jadi langsung saja kita buat. Yang pertama kita akan masuk ke dalam terminalnya, dan di sini pertama kita akan membuat filenya dengan perintah mkdir tugas Adrianto. Setelah kita membuat file, kita akan masuk ke dalam filenya dengan perintah cd Setelah masuk ke dalam filenya, kita akan menulis teks ke dalam file dengan perintah echo file 1 lebih besar file 1.txt. Dengan perintah ini kita akan membuat sebanyak 3 file. Echo file 2 dengan lebih besar file 2.txt. Echo file 3 lebih besar echo file 3.txt. Setelah kita membuat ketiga file ini ke dalam folder yang sudah kita buat, kita akan membuat file login data dengan perintah yang sama dengan pakai echo. Ini login data dengan lebih besar login txt. Nah, setelah kita buat file login data, kita akan juga membuat mengisikan file gambar dengan perintah yang sama juga memakai echo. Ini gambar saya, gambar .jpg. Nah, setelah semuanya kita masukkan ke dalam file tugas _Adrianta, kita akan keluarkan outputnya dengan memakai perintah ls atau list buat lihat isi folder yang sudah kita isi. Berikut file-filenya sudah keluar: file 1.txt, file 2.txt, file 3.txt, dan gambar jpg login.txt. Nah, setelah itu kita akan membuat perintah pertamanya memakai gzip. Opsinya memakai min-c, artinya hasil kompres ditulis ke output standar, bukan langsung ganti file aslinya. Dengan file 1.txt.gz, hasil kompresnya akan disimpan ke file baru bernama file 1.txt.gz. Jadi langsung kita buat zip min-c file 1 .txt dengan simbol lebih besar file 1.txt.gz. Nah, itu juga kita buat di file 2 dan file 3. Nah, selanjutnya setelah kita kompres melalui gzip, kita akan buat mengembalikan file yang dikompres dengan perintah unzip file. Misalnya kita ambil file 3 .txt.gz.
Nah, hasilnya akan keluar, dan selanjutnya kita akan membuat perintah zcat dengan file yang sudah kita buat, login.txt. Dengan perintahnya zcat file zcat login.txt gz. Zcat ini dibuat untuk menampilkan isi file gz tanpa mengekstraknya. Jadi di terminal bakal langsung muncul isi teks file login.txt. Nah, jadi kesimpulannya dari perintah gzip ini, gzip file itu fungsinya untuk mengkompres file atau file asli hilang. Hasilnya akan menjadi file .txt gz. Dan perintah gzip min-c itu fungsinya untuk kompres, tapi file aslinya tetap ada. Jadi hasilnya akan file .txt ditambah file .txt.gz. Dan untuk gunzip fungsinya untuk mengekstrak file yang sudah dikompres. Hasilnya akan file asli akan muncul kembali setelah, walaupun sudah dikompres. Dan untuk perintah zcat fungsinya untuk lihat isi file yang dikompres langsung di terminal. Hasilnya akan tampil yang di file tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam perintah tar. Kita akan buat terminal yang baru. Di dalam perintah ini kita akan membuat echo data login dengan nama file login.txt, dan juga kita akan membuat isi file yang baru dengan nama gambar saya, dengan nama file gambar .txt. Setelah kita membuat dua file ini, kita akan mengeluarkan outputnya dengan nama perintah ls. File-file yang sudah kita isi akan keluar dengan perintah ls. Selanjutnya kita akan membuat perintah membuat arsip baru dengan nama perintah min-tar min cvf arsip .tar file 1.txt yang sudah kita buat sebelumnya, file 2.txt, file 3.txt. Nah, min-c ini artinya create untuk membuat arsip baru, dan min-v atau disebut verbose untuk menampilkan nama file yang sedang diproses, dan min-f itu file dengan menentukan nama arsip. Jadi file arsip tar ini terbentuk isinya gabungan dari ketiga file yang kita sudah buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengeluarkan outputnya dengan nama perintah ls. File-file yang sudah kita isi akan keluar seperti arsip tar dan file-file dan ketiga file. Selanjutnya kita akan membuat perintah tar min cjs arsip underscore kompres .tar.gz, dan selanjutnya kita akan masukkan tiga file yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nah, di
perintah ini langkah membuat arsip plus langsung dikompres memakai gzip. Hasilnya keluar dengan file baru bernama arsip_compress.tar.gz yang berisi filenya file 1, file 2, dan gambar. Dan selanjutnya kita akan membuat perintah tar selanjutnya dengan nama perintahnya tar min xzvf arsip_compress tar.gz. Dalam perintah tar ini untuk mengekstrak atau mengeluarkan isi file arsip_compress.txt.gz sebelumnya. Dan perintah tar selanjutnya adalah tar c zvf dengan nama file backup underscore lengkap tar.gz latihan kompres. Nah, kesimpulan akhir dari perintah tar ini, yang pertama tar min cvf itu artinya membuat arsip tanpa kompresi. Jadi arsipnya itu ketika kita membuat file arsip .tar akan keluar hasilnya menjadi arsip .tar. Dan yang kedua itu ada tar min c zvf. Jadi fungsinya itu untuk buat arsip ditambah kompres gzip. Jadi hasilnya itu akan keluar menjadi arsip .tar.gz. Dan yang ketiga ada perintah tar min tvf. Dan nama file kita membuat arsip .tar. Dan fungsinya itu lihat isi arsip tanpa kita ekstrak. Jadi hasilnya itu akan keluar daftar isi filenya. Dan yang keempat ada tar min xvf. Dengan nama filenya kita membuat tadi arsip .tar. Fungsinya itu untuk mengekstrak arsip tanpa gzip. Jadi file aslinya itu keluar. Dan yang kelima ada tar min xzvf. Dengan nama filenya tadi kita membuat arsip .tar.gz. Fungsinya itu untuk mengekstrak arsip gzip. Jadi hasilnya itu file aslinya itu keluar sama seperti tar min xvf. Dan yang keenam itu ada tar min czvf. Dengan nama file itu backup tar.gz. Jadi fungsinya itu untuk membackup seluruh folder yang sudah kita buat tadi. Jadi hasilnya itu nama filenya backup tar.gz. Jadi kesimpulan dari perintah gzip dan tar ini adalah tar itu dipakai untuk menggabungkan banyak file menjadi satu arsip, dan gzip itu dipakai untuk mengecilkan ukuran arsip atau bisa disebut dikompres. Jadi jika digabungkan keduanya, tar dan gz sering digunakan membuat backup dan distribusi filenya di Fedora atau di Linux.